Viral baru-baru ini, pengantin perempuan menangis histeris sampai pingsan dan terpaksa digotong oleh sejumlah orang karena merasa ditipu atau dipermalukan di acara pernikahannya sendiri. Seorang pengantin perempuan bernama Wulan merasa sangat malu karena merasa dekorasi dan sejumlah perlengkapan pernikahannya dinilai tidak layak. Padahal dia sudah membayar full di awal sebesar 30 juta rupiah. Dekorasi dari Nafa Wedding terlihat kotor, termasuk kursi meja tamu, meja prasmanan, hingga kondisi kursi pengantin yang kotor. Hal itu membuat Wulan menangis histeris di hari pernikahannya. Pemilik Nafa Wedding meminta maaf atas kejadian itu. Ia menganggap kejadian tersebut menjadi bahan introspeksi bagi dirinya dan tim, supaya kejadian serupa tidak terjadi lagi di masa depan. Saya memohon maaf, karena apa yang kami sediakan tidak sesuai ekspektasi, kata owner Nafa Wedding dalam unggahan akun Instagram Lembetura. Sebagai bentuk kompensasi, Nafa Wedding mengaku mengembalikan separuh dana dari total pembayaran sebesar 30 juta rupiah. Dana tersebut ditransfer ke rekening Wulan beberapa hari lalu. Dari paket ARP 30 juta itu, saya berikan kompensasi dan ditransfer hari ini. Kejadian ini menjadi bahan evaluasi saya dan tim untuk kedepannya. Katanya, Wulan menganggap apa yang diberikan Nafa Wedding sangat tidak layak. Dekor kayak kandang ayam, molor, dan belum siap. Makanya, kalau dia bilang gak sesuai, bukan gak sesuai, tidak layak, katanya. Nanti saya pulangin uangnya semua. Coba itu hari H. Hari H dengan semua yang udah terjadi dia masih bisa ngomong ya udah dibongkar aja. Ini otaknya di mana? Petantang petenteng banget dia. Ya aku bakalan ngelurusin selurus-lurusnya karena banyak banget yang salah paham. Banyak banget yang ngomong, kan udah dipulangin uangnya, kenapa masih harus gini? Kan uangnya udah dipulangin. Please, kalian harus ngerti, uang itu nggak bisa ngebeli rasa malu yang udah terjadi gitu kan. Ya, jadi aku mau ceritain dari awal sampai akhir. Jadi malam itu banyak yang nanya, kenapa nggak diawasin Kak dari malam? Aku jam 12 malam itu belum tidur guys. Belum tidur, aku masih mondar-mandir ngeliatin dekoran. Aku tanya sama yang pasang dekor, Pak kok ini belum jadi, ini selesai nggak? Terus orangnya ngomong, kenapa Neng deg-degan ya, takut nggak selesai ya? Selesai kok, tenang aja, subuh biasanya udah selesai. Terus aku chat sama adminnya, Kak kok ini dekoran belum selesai ya, gimana ya Kak, emang nggak bisa dipercepat? Terus dia ngomong kayak gini, udah Kak, kakak tenang aja, percayakan saja sama tim dekor kita. Karena aku dari awal udah di-treatnya bagus sama dia, jadi aku percaya loh, aku percaya 100% bahwa dekoran itu nanti bakalan jadi, subuh nanti itu bakalan jadi sesuai dengan apa yang aku pesen, sesuai dengan ekspektasi. Nggak usah sesuai dengan ekspektasi lah, maksudnya layak aja, layak untuk dilihat, layak untuk difoto. Maksudnya kayak kursi segala macem itu bener-bener jauh dari kata layak. Sampai jam 2 aku make up, jam 2 aku masih tenang karena aku belum tahu kalau dekoran itu ternyata masih kosong melompong. Maksudnya kosong melompong itu kursi kuade nggak ada, kursi akad belum ada, kursi tamu belum ada. Dan ya kalian tahu itu dekoran bukan sesuai dengan yang aku request. Dekoran yang harusnya 8 meter itu cuma berapa meter, dan belakangnya itu nerawang guys. Kainnya itu banyak yang nggak nyampe, maksudnya kainnya itu banyak banget, kain-kain potongan. Dan aku udah denger gitu tukang dekornya ngomong minta anterin kain kalau kainnya itu banyak yang kurang, karena kainnya itu potongan-potongan gitu. Jam 4 aku masih make up, masih santai. Oke, aku sesuai banget sama make up yang aku mau gitu kan, make upnya bagus. Terus jam 5-nya tukang hairdo-nya datang, dan ternyata tukang hairdo itu tukang make up yang dia booking untuk pasangin siger aku, untuk hairdoin rambut aku. Kayak, hah, ini tukang make up loh, ini bukan job dia, terus dikasih buat
nganuin rambut gitu kan. Akhirnya pas pasang siger itu rambut aku tuh udah acak-acakan, menyot-menyot, ada fotonya. Jadi rambut itu bener-bener kayak keluar-keluar. Terus bagian atas itu dia pas pasang siger itu tinggi sebelah sasakannya. Bener-bener aku udah nggak mood di situ. Dan aku mencoba, oh nggak apa-apa, ini cuma hairdo, nggak kelihatan kataku kan. Toh ini ditutup siger. Jam 5 Hena datang. Terus Henanya aduh kak, bisa cepet nggak, kata aku, soalnya aku akad jam 7. Dan tukang henanya ngomong kayak gini, akadnya jam 7? Iya. Duh, aku nggak dibilangin loh kak kalau akadnya jam 7. Coba, dari situ aja dia itu udah kayak nggak, kayak nyepelein hal-hal yang kayak gitu kan. Ya henanya aja nggak diomongin kalau aku tuh akadnya jam 7 gitu kan. Akhirnya udah kan Hena selesai jam 6 lewat 45 itu Hena selesai. Pokoknya terus itu aku tanya ke keluarga aku, itu dekoran udah selesai belum segala macem. Ternyata itu belum selesai, dan kursi, akad, pokoknya meja prasmanan, alat prasmanan itu belum datang sama sekali. Bayangin, akad jam 7, jam 6.45 itu belum ada apa-apa di tenda dekoran. Siapa yang nggak nangis? Siapa yang nggak nangis? Oke, mungkin aku salah di sini. Kenapa aku nggak ngecek dari awal segala macam bla bla bla? Karena aku udah percaya guys sama mereka. Aku udah percaya 100%, makanya aku bayar lunas semuanya sebelum hari H gitu kan. Aku udah percaya banget karena mereka pun nge-treat aku, maksudnya nge-treat aku tuh bener-bener like a queen gitu. Maksudnya tuh mereka tuh kayak, oh iya kak, ini kak, itu kak. Bener-bener ngelayanin aku tuh dengan yang kayak, oh berarti nanti acara nanti tuh nggak bakalan terjadi apa-apa gitu. Dan akhirnya jam 7 selesai, jam 7 itu belum datang juga. Aku pikpuk di situ, nelponin ownernya, terus ngedesak tim make upnya, tim yang ada di situ, tim tim yang nge-make upin orang tua aku, tim yang nge-make upin bridesmaid aku. Aku tanya, ini ownernya kemana, kok belum selesai, itu gimana sih kak dekoran kok belum selesai segala macam. Aku pikir belum selesainya itu cuma perintilan bunga-bunga yang kayak ya udah bunga aja gitu, bunga yang kecil-kecil yang belum dipasang gitu. Nggak taunya ternyata itu bener-bener lorong nggak ada, foto booth nggak ada, pokoknya banyak banget kekurangan di situ. Dan dekoran kotor banget, kursi pelaminan kotor, sarung kursi kotor juga. Itu bener-bener nggak layak guys, demi Allah itu nggak layak. Itu yang bikin aku nangis sampai pingsan. Kalau dia klarifikasi katanya dekorannya nggak sesuai, bukan nggak sesuai guys, itu nggak jadi, dekoran nggak jadi. Bayangin, akad jam 7 aku undur sampai jam berapa, jam 10 aku baru akad. Bayangin siapa yang nggak sampai pingsan ngelihat dekoran kayak kayak bekas diceker-ceker ayam. Kursi itu kotor, dekoran kotor, pada jebol, bagian depan nggak ada bunga sedikit pun. Sedangkan suami aku tuh ya udah jauh-jauh hari udah ngambil foto dari Lampung Utara ke Pringsewu, muter ngambil foto cuma buat dipajang nanti pas hari H di depan pintu pintu masuk gitu kan. Harusnya ada standing mirrornya, itu nggak ada. Jangankan standing mirror, kotak amplop aja nggak ada, demi Allah. Aku tuh udah sampai kayak, ya Allah, lemes banget ngelihat dekoran itu, sumpah acak-acakan banget. Akhirnya di situ aku udah habis ketemu akad, aku nangis, udah lemes, udah pingsan. Sampai acara sungkeman, acara adat itu semua berantakan, nggak ada. Karena apa? Karena di situ aku udah pingsan, udah nggak mood ngelihat dekoran yang segitu kotornya, segitu nggak layaknya untuk dilihat. Yang harusnya ada lorong dan harusnya ada foto manekin untuk pagi hari sebelum akad, ini nggak ada sama sekali. Dan kalau dia ngomong dia mau perbaiki, dia mau tanggung jawab, pikir dong, jam 11 siang dia nganter 2 mobil kursi sama dekoran. Dipikir itu tamu udah rame di dalam tenda, itu semua full tamu, dan dia mau ngangkat-ngangkat kursi, mau ngebenerin dekoran. Itu muka saya mau taruh mana? Coba bayangin, muka orang tua saya mau taruh mana? Siapa yang gak kesel kayak gitu? Kecuali dia mau tanggung jawab, dia ngomong klarifikasi, saya sudah tanggung jawab, saya sudah bertanggung jawab.
Itu memang kewajiban kamu gitu. Seharusnya diselesaikan sebelum acaranya. Ini acara sudah berjalan setengah, bisa-bisanya dia ngomong saya sudah bertanggung jawab, tapi Teh Wulannya malah nggak mau dan malah ngusir tim dekor kita. Ya siapa yang nggak ngusir? Kamu pikir aja jam 11 siang lagi rame-ramenya tamu, terus kamu mau ngacak-ngacak dekoran yang emang udah acak-acakan itu dan nggak layak itu? Berpikir dong. Sebenarnya saya tuh nggak mau nge-up video kayak gini nih kalau nggak karena Nafa weddingnya duluan yang ngeduluin. Tanggal 15 saya sudah malamnya itu, malam di hari setelah pernikahan itu saya udah nangis bombay. Maksudnya di acara wedding saya nangis terus, malamnya saya masih nangis, besoknya saya menenangkan diri, saya pergi ke salon, maksudnya untuk menenangkan hati, menenangkan diri bahwa ya udah semua itu memang udah takdir gitu kan. Tiba-tiba temen saya, dia ngeliat Nafa wedding ini live di TikTok, ada yang lagi fitting baju, dia live di TikTok, terus temen saya komen pokoknya nanyain soal acara saya itu. Dia ngomong kayak gini, itu bukan kesalahan kami loh kak, katanya kayak gitu. Itu kesalahan yang pasang dekor. Otaknya di mana? Pikirannya di mana? Yang harusnya saya yang awalnya tadinya kasihan ngelihat dia lagi hamil gitu, nggak tega mau viralin dia, akhirnya apa sekarang? Bener-bener udah di tahap saya kesel banget, jengkel banget. Malunya itu bukan malunya itu bukan untuk saya sendiri loh, malunya itu buat keluarga saya juga. Bener-bener saya udah mempersiapkan kayak buat souvenir aja, saya udah mikirin dari jauh-jauh hari. Souvenir biar apa? Biar layak dipegang orang, pulang dibawa orang itu layak. Ternyata dekorannya bener-bener kacau banget. Demi Allah itu dekoran kayak kandang ayam, kotor dan belum siap. Makanya kalau dia bilang tidak sesuai, bukan nggak sesuai kak, bukan nggak sesuai. Kalau nggak sesuai mungkin masih bisa saya terima. Ini dekoran nggak selesai dan tidak layak pakai. Denger itu. Terus kenapa sih kak, kok kakak milihnya dekorasi dari Nafa Wedding? Karena memang aku tuh sebenarnya udah udah survei beberapa tempat, dan memang dari awal aku bilang dari awal yang nge-treat like a queen itu memang dari Nafa Wedding ini. Makanya aku kayak percaya buat milih dia sebagai dekorasi di pernikahan aku. Kenapa nggak sih kak cari yang mewah sekalian? Kenapa nggak yang mahal? Karena itu kemurahan kak, 30 juta segala macem, 30 lebih lah itu pokoknya, semuanya itu lebih dari 32an atau berapa gitu. Aku kasih tahu, aku acara di Banten itu cuma ngundang 200 orang, 200 undangan aja. Dan menurut aku dengan dekorasi yang seharusnya, dengan dekorasi yang dari awal dia tawarkan itu sudah sangat layak, dan maksudnya sudah sudah pantes gitu dan nggak bikin malu gitu. Karena ya memang aku juga ngundangnya nggak banyak-banyak, kecuali kayak di Lampung ini aku ngundangnya sampai 1000 orang, 1500 orang, oke, nggak masalah. Aku pakai dekor yang mewah juga. Emang intinya juga acara nikah itu aku udah ngomong sama dia, kak, kalau di Banten ini aku cuma ngundang 200 orang, tapi aku nggak mau acara aku ini dibuat malu. Aku nggak mau sampai malu-maluin. Gimana caranya biar layak, gimana caranya biar nggak jadi omongan orang. Aku udah sounding dari awal sama dia. Terus kata dia, iya kak tenang aja, bla 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 bla. Dia pokoknya ngomong inilah itulah, pokoknya nanti dikasih paving block, dikasih apa itu, dikasih dikasih lorong segala macam. Oke, dia nunjukin video untuk dekorasi yang harga paketan yang harga 27 juta itu. Menurut aku ya udah worth it lah dengan undangan 200 orang, bukan 2000. Makanya aku ambil dekorasi dari dia. Karena dia juga dari awal udah ngeyakinin aku. Oke, aku yakin sama dia. Bahkan sebelum hari H pun aku udah lunasin semua, udah aku bayar. Karena aku percaya sama dia. Tapi apa kenyataannya? Ketika hari H bener-bener semua diacak-acak. Bener-bener semua acak-acakan. Sampai aku nangis, sampai pingsan-pingsan. Bener-bener kayak aku udah mikirin konsumsi dari jauh-jauh hari.
Untuk hidangan udah aku pikirin, ada rendang, ada udang, ada sate, ada ayam, ada daging, ada apa lagi, ada ikan. Aku udah mikirin ke situ. Untuk minumannya aku udah mikirin, ada es dawet, ada es apa itu yang es kuwut itu ijo-ijo. Aku untuk apa namanya itu makanannya juga aku udah mikirin, ada empe-empe, ada tekwannya, ada apa lagi tuh baksonya. Aku udah mikirin ke situ loh. Biar walaupun undangan yang 200 orang itu aku nggak malu gitu. Dan ternyata dipermaluinnya itu bukan dari makanan yang kurang, bukan dari sambutan yang kurang, tapi bener-bener dari dekorasinya. Oke lah kalau dekorannya maksudnya itu tidak sesuai, itu dalam kata lain aku pesennya A, dia kasihnya B, oke, masih oke gitu. Ini bener-bener dekoran belum jadi, dekoran gak layak. Dan kalau ada yang ngomong kan udah dikembaliin kak uangnya 15 juta. Hey, kalian pikir momen sekali seumur hidup itu bisa dibayar dengan 15 juta? Terus bagaimana dengan persiapan saya yang mempersiapkan seragam, mempersiapkan makanan, souvenir dan lain-lain, mempersiapkan tenaga, pikiran, hancur gitu aja. Sebenarnya saya nggak mau nge-up seperti ini di TikTok, itu saya nggak mau. Tapi saya ngerasa kok Nafa Wedding ini setelah melakukan hal seperti ini sama saya, dia nggak ada ngerasa bersalah ya, nggak ada ngerasa iba ya. Karena pas sore dia minta maaf jam 3 pas hari H itu dia ke rumah, dia ngomong, kayaknya kak setelah kejadian ini aku nggak bakalan terima vendor dulu, nggak bakalan terima bookingan dulu, kayaknya aku bakalan evaluasi dulu, sambil nangis-nangis muka melas dia itu. Dan ternyata apa, pulang dari lokasi besoknya dia nge-live, dan temen aku komen, dia malah jawab, itu bukan tanggung jawab kami, itu salah yang ngedekor. Ini pikirannya di mana? Segini aku udah nahan gak mau ngeviralin dia, tapi dia sendiri yang ngomong kayak gitu. Siapa yang gak sakit hati? Bahkan kalaupun dia balikin semua uangnya, itu nggak bakalan bisa ngebeli rasa malu aku. Aku udah sampai nangis-nangis mikirin ini gimana kalau owner aku jauh-jauh dari Bandung, dari mana, dari Jakarta, dateng ke pernikahan aku ngeliat dekoran kayak gitu, yang dimana depannya aja itu bener-bener tali rapiah. Ya Allah, tali rapiah, bayangin. Tali rapiah amburadul, jebol, kotor. Kayak aku sampai gak bisa berkata-kata lagi. Dan dia malah bikin klarifikasi seolah-olah dia itu udah bertanggung jawab banget dan merasa tersakiti. Itu yang bikin aku kesel. Kenapa aku di IG nge-DM dia ngomong, gimana kak rasanya, enak gak dipermaluin? Kenapa aku ngomong kayak gitu? Ya karena dia duluan yang mulai. Aku loh dari awal udah diem, aku dari awal udah mendem, walaupun aku sampai nangis, sampai ibarat kata yang harusnya malamnya aku berbahagia, ini aku malah full nangis. Coba bayangin. Yang awalnya aku nggak mau ngeviralin segala macam, akhirnya aku up seperti ini karena aku nggak mau pengantin-pengantin lain yang memang cuma ngelaksanain satu acara terus tiba-tiba rusak gara-gara dia itu aja. Aku nggak mau korbannya bertambah lagi. Kasian. Oke lah kalau aku mungkin setelah acara di Banten aku masih ada acara di Lampung. Tapi kalau misalnya terjadi di pengantin lain yang memang cuma bikin acara sekali aja seumur hidup, itu rasanya gimana? Sedangkan aku aja ngerasa pokoknya hancur banget. Semua yang udah dipersiapin, aku pengen foto kayak gini, pengen konten kayak gini, sampai aku nyewa wedding konten kreator. Akhirnya apa? Akhirnya cuma buat ngevideoin aku nangis doang. Itu sakit banget loh. Dan bisa-bisanya suaminya ngomong, setelah ditelepon temen aku, dia ngomong kayak gini, terus maunya gimana? Maunya dibongkarin dekoran. Udah ngancurin acara orang masih petantang-petenteng, nggak ada rasa bersalahnya, nggak ada rasa ibanya.
Sampai keluarga aku aja ngomong tuntut aja. Aku masih kasihan loh ngelihat dia yang lagi hamil besar. Aku kasihan. Bahkan nyuruh dia bikin video klarifikasi aja aku nggak tega. Tapi aku malah di kayak giniin. Coba bayangin gimana rasanya jadi aku. Stres emang. Udah ya, aku udah klarifikasi, udah aku ceritain semua. Jadi kalau masih ada yang komen kan udah dipulangin. Kan udah bertanggung jawab. Bertanggung jawab apa? Jam 12 siang mau bertanggung jawab ngebongkar-bongkar dekor? Apa itu tanggung jawab? Emang dia pikir dengan 15 juta itu bisa membeli rasa malu saya ini? Hah? Bisa membeli rasa malu yang dialami keluarga saya? Nggak bisa kan? Dia malah bikin klarifikasi yang bikin saya tambah panas, yang bikin saya makin gak ikhlas. Yang awalnya saya mau ikhlas, saya mau ridho, akhirnya apa? Akhirnya saya makin emosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku owner dari Nafa Wedding memohon maaf pada Teh Wiwin Wulandari karena mengambil paketan digital all package dari Nafa Wedding, tapi untuk hasil dekorannya itu kurang sesuai. Bukan nggak sesuai, nggak jadi, nggak layak. Dekoran kayak gitu kok nggak sesuai. Kalau nggak sesuai masih bisa saya terima. Ini beneran nggak layak dan nggak jadi. Bayangin aja jam 10 baru selesai ngedekor. Apa itu? Jadi dari paket yang all package sekitar 30 jutaan itu akan saya berikan kompensasi sebesar 15 juta dan insya Allah ditransfer hari ini tanggal 15 Juni 2025. Sekali lagi saya memohon maaf kepada Teh Wiwin dan keluarga atas dekoran yang kurang sesuai, kurang memuaskan, dan menjadi evaluasi saya dan tim untuk ke depan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku mau tunjukin paketan yang seharusnya aku dapat. Ini yang harganya lebih murah dari yang aku ambil ya. Itu pun layak dilihat. Sedangkan aku ngambil paketan itu, ini kalian lihat sendiri, itu ada lorongnya, ada apa namanya tuh. Pokoknya ya pantes lah dilihat ya. Panggung aku nambah, ada aku nambah, pokoknya kotak amplopnya, dekorannya juga ya lumayan gitu. Makanya aku ambil dekoran di dia itu karena ya aku pikir untuk 200 orang 32 jutaan itu udah oke lah. Nggak taunya bener-bener di luar ekspektasi. Tuh lihat bagian depan pelaminan itu cantik gitu, ada foto boothnya juga. Seharusnya aku dapat foto booth 2 gitu, dapat foto yang bisa muter 360 derajat itu. Nah ini yang 21 juta aja bagus gitu kan. Kenapa giliran aku udah bayar lunas 30 juta lebih, 32 atau 34 gitu. Itu kenapa hasilnya, lihat, Allahu Akbar. Lihat ini bagian depan, Masya Allah jebol, kotor. Demi Allah sakit hati banget lihatnya. Lihat kursinya kotor banget. Mending lah kalau cuma cakar-cakaran kucing, ini bener-bener kotor kursi. Dan ini dekoran gak selesai. Tidak ada lorongnya, gak ada sama sekali. Siapa yang gak sakit hati? Lihat aja nih bagian depan, percuma ini ada yang nari-nari juga. Kalau dekorannya jelek, gak layak. Jelek, sekali lagi jelek, gak layak. Ini bunga gak kepasang, bunga masih di karung, ini nggak ditutupin. Dan ya ini kalian bisa lihat panitia ngide pakai kursi apa, kursi tamu, karena sampai jam 8 pun itu kursi pelaminan belum datang. Yang seharusnya akad jam 7 mundur jadi jam 10. Terus ada yang ngomong, terus Kak buat apa kamu viralin, terus kamu dapat apa? Gini ya guys ya, aku ngeviralin ini
Biar apa? Biar yang lain gak ngerasain apa yang aku rasain. Karena apa? Dia ngomongnya dia bakalan tutup job, dia gak bakalan terima job lagi, dia bakalan evaluasi dulu. Ternyata apa? Besoknya dia live streaming, coba bayangin. Dan temen aku komen, dia malah ngomong itu bukan salah kita, itu salah yang pasang tenda. Dari situ aku langsung fix ini harus saya viralin. Karena apa? Kasian catin-catin yang lain. Kasian kalau ada yang ngalamin hal yang seperti yang saya alamin gitu. Itu tadinya saya udah ikhlas, udah sabar, ya udah mungkin udah takdir. Tapi dengan dia nge-live streaming seperti itu, berbicara seperti itu, live streaming seperti itu, bikin klarifikasi yang nggak masuk di logika saya. Seolah-olah dia merasa paling tersakiti dan merasa paling saya sudah bertanggung jawab, sudah selesai. Itu bikin saya, oh my god, ini orang bener-bener nggak ada empatinya sama sekali ya jadi manusia. Udah ngehancurin pernikahan orang, masih bisa-bisanya dia bikin klarifikasi seperti itu, seolah-olah dia udah bertanggung jawab, merasa benar, merasa saya sudah bertanggung jawab, tapi pihak dari keluarga pengantin nggak mau. Itu pikirannya di mana? Itu. Dan buat temen-temen yang mau nikah, hati-hati sama vendor yang seperti ini. Jangan sampai. Udah, please. Saya juga dapat pelajaran bahwa kalau kedepannya ada acara, saya nggak akan mau ngelunasin pembayaran apapun. Udah, intinya kalian kalau mau acara wedding, acara atau apapun itu pakai jasa seseorang, please jangan dilunasin. Jangan dilunasin. Nanti mereka semena-mena. Udah, itu aja.